Hello there, anak Indonesia Cemerlang. Sekarang kita akan belajar tentang using otherwise. Bagaimana menggunakan otherwise di dalam suatu kalimat. Nah, pertama tentunya kita harus tahu apa sih fungsinya. To describe cause and effect situations. Untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Di sini dia bisa menjadi sebagai konjunktif, sebagai kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat dan dipisahkan dengan semikolon. Atau dua kalimat itu tidak perlu pakai semikolon, pakai titik aja juga bisa. Nanti kita lihat dari contoh-contohnya, oke? Artinya adalah or else, kalau enggak, jika tidak. Differently, selain dari itu, atau kebalikannya, itu artinya. Dia as an adverb, no particular punctuation needed. Sebagai kata keterangan ya, adverb. Not, in another way. Bukan atau tidak. Di sisi lain. Selain. To show that something is completely different from what you think it is or what was previously stated. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berbeda dari yang sebelumnya kita tahu atau yang dari kalimat sebelumnya yang dituliskan. Oke, lagi-lagi kita akan lihat ke kalimat karena kalau teori doang kurang bisa membayangkan ya. Langsung ke first example. Put your mask on, otherwise you'll be fined. Nah, di sini ada terdiri dari dua kalimat nih. Put your mask on dan you'll be fined. Kenakan masker kamu. Kalau enggak, kamu akan didenda. Di sini bukan you'll be fine yang kamu akan baik-baik saja ya. Di sini ada berarti kamu akan didenda. Tentunya kita jangan hanya menggunakan masker hanya karena takut didenda. Kita harus menumbuhkan kesadaran kita sendiri bahwa dengan pakai masker di era seperti ini, itu akan mencegah kita terinfeksi dan mencegah kita untuk menginfeksi orang lain. Kalau misalkan kita lagi flu atau lagi batuk, ya otherwise mending di rumah saja lah ya, kalau nggak ada kebutuhan apa-apa. Oh ya, di sini ada pattern lagi. Di sini menggunakan verb one dan setelah diikuti dengan otherwise, dia juga harus yang verb one ya. Jadi setara. Kalimat berikutnya, keep studying. Keep studying, otherwise you'll fail your test. Ada kalimat pertama dan kalimat kedua dipisahkan oleh semikolon. Tetap belajar ya, kalau enggak kamu gagal lagi loh ujianmu. Kamu bisa gagal di ujianmu, begitu. Tell her now, otherwise you'll be late and lose her. Nah, ini juga terdiri dari dua kalimat, tell her now dan you'll be late and lose her. Katakan padanya sekarang juga. Kalau enggak, kamu akan telat deh dan kamu bakal kehilangan dia loh. Ini konteksnya tuh semacam ini. Misalkan kamu suka sama seseorang gitu ya, dan kamu tuh mendem, dia suka juga nggak suka enggak. Just do it. Nothing to lose. Nggak ada ruginya loh kalau kamu segera ngomong ke seseorang tersebut. Aku suka kamu loh. Kalau diterima ya syukur. Kalau enggak, kamu nggak akan buang waktu mengira-ngira. Kamu hanya ya udah cari yang lain gitu ya. Oke? Ini trik biar feel free and lost masta. Second example. Bini lost her internet signal. Otherwise, she would have watched Kissing Booth too. Nah, di sini ingat nih, first sentence ibu memisahkan jadi dua kalimat, jadi pakai titik nggak pakai semikolon. Dan second sentence kita lihat polanya, ini pakai past, ini of course juga pakai past ya. Lost, Bini internetnya error tuh semalam atau kemarin, pokoknya past ya, past tuh yang udah kejadian masa lampau.
Kalau nggak error, dia pasti udah nonton tuh Kissing Booth 2. Nah, semacam itu ya. Mom says we should visit Cumulo to take a lot of fun and decent pictures. But Dad thinks otherwise. Nah, ini sebagai adjektif ya. Bisa juga adverb, bisa juga adjektif. Bukan sebagai conjunctive, bukan sebagai penghubung. Artinya seperti ini. Mama bilang kita harus berkunjung tuh ke Cumulo. Cumulo itu yang tempat baru yang ada di The Breeze, yang di situ ada banyak micro shop, kafenya kecil-kecil dan tempatnya lucu sekali lah ya. Kita harus berkunjung ke Cumulo untuk berfoto-foto, banyak lah untuk berfoto. Tapi papa pikir sebaiknya enggak gitu, kebalikannya. Dad thinks otherwise. Pendapat papa berpendapat nggak usah. Nah, itu artinya. Apalagi di era seperti ini kan pasti crowded dan aduh ya lebih baik sabar saja. Next, my neighbor Miss Lara Sunyi tested positive for the COVID-19. Otherwise, she appeared healthy. Tetangga aku, Ibu Lara Sunyi tuh positif corona. Tapi di sisi lain, dia tampak sehat-sehat saja tuh. Nah, itu artinya. Third example. Inspector Popiel believed Hannibal Lecter was the perpetrator, but all the evidence suggested otherwise. Ini juga sebagai adjektif. Inspektur Popiel percaya bahwa Hannibal itu pelaku pembunuhan Paul the Butcher, si pembunuh. Tetapi buktinya kok tidak menunjukkan hal itu ya. Tidak menunjukkan bahwa Hannibal itu si pembunuhnya. Speaking of Hannibal Lecter, ini adalah kisah Hannibal Lecter saat dia masih berusia 13 tahun, di mana dia melakukan his first killing. Next, Anti Sutisna, otherwise known as the comedian Sule, was born in 1976. Anti Sutisna yang lain, otherwise atau yang mana selain itu diketahui atau dikenal sebagai komedian Sule. Dia lahir di 1976. That guy might have told you he was a qualified nurse, but the truth is quite otherwise. Ini juga adjektif yang artinya differently, kebalikannya atau sangat berbeda. Orang itu mungkin bilang kamu bahwa dia itu suster yang legit, real suster. Tapi ternyata sebenarnya dia bukan loh, jadi dia hanya suster gadungan. Fourth example, we hoped his behavior would be otherwise. Ini juga sebagai adjektif, bukan sebagai penghubung ya. Kami tuh berharap perilakunya itu berlawanan atau berseberangan atau tidak seperti yang dia sekarang ini. Jadi misalkan kita punya teman yang orangnya tuh hidupnya berkecukupan, nyaman, tapi dia suka membuli, malas belajar, nilainya jelek semua, dan tidak patuh, kan sayang sekali ya. Nah, jadi bisa keluar kalimat seperti ini, wah coba ya dia nggak seperti itu gitu. Kita tuh ngarep dia tuh nggak berperilaku seperti itu loh. Nah, otherwise. Klik the subscribe button on Anak Indonesia Cemerlang's channel, otherwise you'll miss something awesome. Nah, di sini otherwise sebagai conjunctive, sebagai penghubung dua kalimat. Di sini ada kalimat pertama, klik the subscribe button on Anak Indonesia Cemerlang's channel. Kalau enggak, kamu akan ketinggalan video-video yang awesome. Oh iya, speaking of, klik sekarang ya. Subandi likes his ustadz. Do you feel otherwise? Subandi sangat menyukai ustadznya. Kamu nggak berpikiran seperti itu ya? Don't you
don't you think that gitu ya kalau disinonimkan. Subandi suka ustadznya loh. Kamu nggak berpikiran seperti itu? Kamu nggak setuju ya? Atau nggak, jangan, bukan nggak setuju ya, gini. Kamu nggak berpikiran seperti itu ya? Mungkin maksudnya kalau kamu nggak suka ustadznya ya, ya bisa dibilang seperti itu ya. Kalau di percakapan informal. Fifth example. Otherwise, all he'll do is see you as a pretty face and hot body. Yang dia lihat itu ya, yang akan dia lakukan hanyalah atau cuma melihatmu tuh sebagai pretty face, sebagai wajah yang menarik dan hot body. Hot body itu yang badannya, ya badannya hot. Jadi di sini otherwise tuh bisa diartikan sebagai hanya atau cuma. Yang dia lakukan tuh hanyalah melihat kamu sebatas fisik. Nah, seperti itu ya. Oh, speaking of, lagi-lagi, well, hati-hati ya dengan anak-anak ibu yang masih gadis-gadis. Ya, kalian anak-anak Indonesia yang masih gadis, stay away from this kind of creature. Until we know otherwise from the WHO, World Health Organization, we're not concluding anything about this COVID-19. Sampai kita mengetahui kabar yang sebaliknya dari WHO, kita nggak boleh nyimpulin apapun. Jadi mungkin saat ini dia hanya mendengar rumor bahwa boleh nih, kita boleh nih kalau misalkan lari-lari sambil pakai masker. Nah, tapi kita tunggu dulu, bener nggak kata WHO seperti itu? Kita harus dengar kebalikannya ya. Kalau WHO nggak mengcounter statement itu, nah kita boleh menyimpulkan bahwa boleh. Tapi kalau WHO ternyata mengcounter pernyataan bahwa kita boleh lari-lari dengan masker, ya kita harus ikuti gitu. We are not concluding anything. Kita tidak menyimpulkan apa-apa, okay? The lead dancer is not attractive, but otherwise they're good enough. Lead dancer, penari utamanya tuh nggak terlalu menarik ya, tapi overall mereka baik kok. Mereka keren loh performance-nya, begitu. Oke, semoga bermanfaat dan semoga paham ya. Ini kalau di bahasa formal kan emang agak kaku, jadi ibu mentranslatekannya dengan kata-kata yang lebih non-formal. Oke, bye anak Indonesia cemerlang. Oh iya, waktu itu ibu pernah melihat ada yang komentar menanyakan IG anak Indonesia cemerlang. Ibu belum punya Instagram anak Indonesia cemerlang, tapi ini adalah IG pribadi ibu. Nah, ibu sangat welcome jika kalian ingin menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Inggris. Saat kalian menemukan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal, atau saat kalian ingin menerjemahkan sesuatu untuk mau menulis caption di sosial media kalian, atau ingin menulis puisi atau surat untuk teman kalian, teman tersayang kalian, feel free to DM ya. DM saja ke ibu. Ibu sangat excited dan antusias kalau anak-anak Indonesia mau untuk belajar. Jadi ibu akan menjawab semampu ibu, oke? Stay sharp while at home. Jadi tetap produktif ya walaupun di rumah. Bye.